kasih HBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapak, kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 29 April 2024 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Yang kedua, Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 30. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian menyesal lalu pergi juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh baca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mana yang lebih sering kita lakukan? Tunduk atau memberontak? Tunduk atau memberontak? Tunduk artinya Bapak Ibu Saudara, ia mentaati perintah, mengalah kepada orang lain, ya. Sebaliknya memberontak menurut KBBI itu artinya adalah melawan atau tidak mau taat kepada perintah atau tidak mau menurut kepada perintah. Dan kita melihat Saudara, apa yang terjadi bagi Yerusalem, ya. Ratapan seorang Nabi Yeremia melihat reruntuhan Yerusalem, ya. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang indah, bangsa yang makmur, sekarang tinggal reruntuhan saja, ya. Karena bangsa ataupun Yerusalem itu jatuh ke tangan bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, dan kemudian diikuti dengan kehancurannya serta pembuangan setelah itu. Yeremia yang menyaksikan sendiri, melihat sendiri betapa sedih hatinya, ya. Betapa ratapan kepedihan hatinya Yeremia yang begitu mendalam. Bahkan Yeremia mengatakan, "Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada taranya." Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Sungguh hukuman Allah berat, tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong, tidak ada jalan keluar. Bahkan ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Betapa hancur hati Yeremia melihat Yerusalem. Kenapa itu terjadi Bapak Saudara? Itu terjadi karena apa? Karena ketidaktaatan, karena bangsa ini memberontak kepada Allah, menduakan Allah dan menomorduakan Allah, bahkan meninggalkan Allah. Sehingga akibatnya apa? Mereka jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam pelanggaran. Bahkan Tuhan mengizinkan penghukuman terjadi atas mereka. Mereka jatuh dalam pembuangan di Babel. Walaupun Yeremia melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, tetapi tetap hukuman itu tetap terjadi dan berlangsung atas Yerusalem. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Artinya apa Saudara? Pemberontakan itu membawa dosa, ya. Pemberontakan itu membawa dosa, dan dosa itu mengakibatkan kesedihan.
ya. Oke Bapak, aku mau, ya. Tetapi ia tidak pergi. Kemudian anak yang kedua, ya. Anak yang kedua dia mengatakan juga tidak mau, tetapi pada akhirnya apa? Ia menyesal. Tetapi kemudian dia mau melakukan itu. Anak yang pertama mengatakan ya Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ini menggambarkan siapa? Ini menggambarkan banyak sekali pemimpin-pemimpin agama yang begitu menunjukkan hidupnya beribadah, namun mereka bersembunyi, berlindung dalam kerohanian yang semu, ya, kerohanian yang palsu. Mereka menganggap dirinya benar dan mereka tidak mau hidup dalam pertobatan, ya. Dan ini juga secara umum menggambarkan bangsa Israel yang menolak kedatangan Mesias, bahkan dari nabi-nabi sampai kepada kedatangan Kristus. Mereka tidak menerima Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi Bapak Ibu, kita perhatikan anak yang kedua, dia juga menjawab bahwa iya Bapak, ya, saya tidak mau pergi, gitu ya. Dia tidak pergi. Tetapi akhirnya saudara, kemudian dia apa? Dia menyesal. Awalnya dia menolak, tapi pada akhirnya dia menyesal. Awalnya dia menolak dan tidak mau, tetapi akhirnya dia menyesal. Ini menggambarkan orang-orang berdosa. Ketika seseorang sadar dan menyadari apa yang dilakukannya itu tidak berkenan di hadapan Allah, dia menolak kehendak Allah, kemudian dia sadar, kemudian dia menyesal dan dia bertobat. Pertobatan inilah Bapak Saudara yang berkenan di hadapan Allah. Karena hanya dengan pertobatan inilah orang sungguh menginginkan akan kasih karunia Allah, ya, mengharapkan belas kasihan Allah, sehingga keselamatan itu terjadi atas kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memberontak atau pemberontakan selalu menghasilkan hukuman, menghasilkan dosa, menghasilkan kesedihan yang mendalam, menghasilkan kehancuran, bahkan menghasilkan kebinasaan yang kekal. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menjadi orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah atau kita memberontak terhadap perintah Allah? Mazmur 98 ayat 1 yang menjadi introitus kita dalam minggu ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan sudah menyatakan keadilan, kebenaran, kasih setia dan keselamatan atas kita. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tunduk, hormat, totality, sepenuh hidup kita serahkan untuk mengasihi Allah dan taat kepada inilah nama Tuhan sampai untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami menjadi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang menolak akan kehendak dan perintah-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Tapi kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan mau mengingatkan kami, mau menyadarkan kami, mau menegur kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang tunduk kepada perintah. Dan dengan demikian Tuhan, kami sadar, kami berdosa, kami menyesal, dan kami bertobat. Dan inilah yang sesungguhnya Tuhan mau dalam hidup kami. Hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh menghargai kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam minggu yang bian baca dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbulan berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Di tengah pergumulan keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang, pergaulan, pendidikan, teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan masa depan, bergumul akan sakit penyakit, bergumul akan masa tua, bergumul akan keuangan, perekonomian. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan bahwa
Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan segala pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kami minta. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan kiranya berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.